Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan kita ada di tempat ini. Amin. Bersyukur kita masih bernafas. Kita masih diberikan hidup oleh Tuhan. Haleluya. Siapa yang siap memuji Tuhan boleh angkat tangan. Kita mau bangkit berdiri. Saudara, punya apa nggak sesuatu? Kita mau angkat panji Tuhan. Mau tisu kek, kertas kek, atau handphone. Kita mau kibarkan panji Tuhan. Pada saat haleluya, kita pada saat kita menyanyikan haleluya, kita mau kibarkan panji buat Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab kuasa itu telah dikalahkan oleh Yesus, oleh kematiannya, oleh darahnya yang berkuasa atas kita, saudara. Amin. Sudah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Siapa panjimu? Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Panjimu, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari dengan keyakinan, pada saat kita mengatakan kita lebih dari pemenang, tepuk dada saudara. Yes Tuhan, saya lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya.
dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dimakan janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Masih siap memuji Tuhan? Haleluya. Saudara katakan Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 13. Katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin, saudara. Kita sahabatnya Tuhan. Karena kita nggak mengerti cinta Tuhan buat kita, kita nggak bisa mendalami kasihnya Tuhan buat kita. Mungkin saya doa kanan kiri katakan, kasih Tuhan sangat dalam buat kamu. Dengan yakin, kasih Tuhan sangat dalam buat kamu, kasih Tuhan sangat dalam. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab cintanya Tuhan yang besar buat kita. Cintanya bagiku
malam saudara, selamat hari. I'd like to welcome you all to our church. I'm Jem Wellington. This is the news for this week. Enjoy. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. Next Saturday on 61 Hopper Street, Mount Cook. And that's the news for this week. Have a blessed Sunday, everyone, and see you again. Sebelumnya boleh yang bapak-bapak di sini boleh angkat tangan, bapak-bapak. Saya ngaku bapak. Tolong ditampilin ini ya. Yeay. Akhirnya kita ada main skate perdana ya. Ini bukan hiking ya, kita di rumah saya. Hari Sabtu tanggal 7 Februari jam 6. Itu mancing nanti. Kita ada punya moto. Coba dibaca sama-sama. Yang lagi yang bapak-bapak dibaca. Be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Jadi kita berharap semua yang bapak-bapak bisa hadir tanggal 27 jam 6. Oke, yang istrinya mungkin di-encourage untuk bapak-bapaknya ikut. Kita bukan ngobrol-ngobrol doang, kita bakal baca firman, belajar firman, dan fellowship. Dan setelah itu, ya, ada deh. Next, iklan apa? Yang berikutnya, ayo. Boleh ditebak itu siapa? Oke, kita ada Easter Retreat tanggal 2 sampai 4 April. Saya berharap semua bisa datang. Kalau bisa daftar secepatnya supaya kita bisa ngatur segala sesuatu dengan baik. Juga kita ada early bird. Jadi kalau kalian daftar dan pay deposit sebelum tanggal 28, adult 100, youth 75, kids under 5 25. Saya berharap semuanya bisa daftar secepatnya, bisa di website langsung daftar, langsung pay deposit. Kita tanggal 2 sampai 4 itu mestinya harusnya sih libur ya. Mungkin ada yang kerja, nanti bisa di-arrange. Kalau ada pertanyaan bisa tanya ke leader atau bisa tanya ke saya langsung. Kita temanya tahun ini adalah The Calling. Jadi kita belajar tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita semua. Apa sih yang Tuhan mau? Bagaimana kita bisa meresponinya. Oke? Saya berharap semua bisa ikut. Itu aja. Setelah kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami memberikan sedikit dari apa yang Kau berikan bagi kami. Biarlah persembahan pemberian kami ini bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu selalu dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih atas segala kebaikan penyertaan-Mu selalu. Dalam Yesus ucap syukur. Amin. Kita semua akan berdoa untuk Bapak kami, berdoa Bapak kami. Boleh saya minta bangkit berdiri. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita masuk dalam doa lagi. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau sungguh baik dan sangat baik buat kami. Tuhan, kami sering mengecewakan Engkau ya Bapa. Kami sering melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sore hari ini Tuhan ajar kami untuk bisa Tuhan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bapak terima kasih kalau
musim Tuhan dalam kehidupan kami selalu berganti ya Tuhan. Tapi Engkau tetap tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Di saat kami senang Tuhan, di saat kami susah Tuhan, di saat kami terjatuh ya Bapa, Engkau selalu ada bersama kami. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, kami mempunyai Engkau Tuhan Yesus sebagai pengharapan kami. Engkau memelihara kami begitu rupa Tuhan sampai hari ini. Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Nggak ada yang bisa kami berikan ya Tuhan selain penyembahan kami Tuhan, pujian kami kepada Engkau Tuhan, ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus, biar Engkau Tuhan, Engkau boleh hadir, Engkau boleh menjamah setiap kami ya Tuhan. Biar urapan-Mu Tuhan yang baru boleh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kau pelihara kami Tuhan, Kau mencukupkan kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Akan selalu menanti kasih Tuhan tetap ada. Tuhan
kita sampai hari ini. Tak satu helai rambut pun Tuhan izinkan jatuh tanpa seizin Tuhan. Begitu sayangnya Tuhan sama kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan selalu jemaat dengan kesungguhan hati. Apapun masalah saudara, selalu menjaga. Apapun yang menghambat kehidupan saudara untuk maju di dalam Tuhan, panggil nama Yesus, karena Dia sanggup saudara. Panggil nama Yesus, Dia sanggup saudara. Apapun itu, Dia begitu sayang sama saudara dan saya. Selalu menjagaku, Dia menenangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selama di dalamku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau selalu menjaga dan memelihara kami. Apapun musim dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang begitu luar biasa sayang kepada anaknya, Allah yang menjaga anaknya dengan biji matamu ya Tuhan. Tidak pernah sedikit pun Kau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai anak-anakmu ya Tuhan, pada sore hari ini mau belajar bagaimana kami bisa hidup kudus di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, firman yang Kau taburkan pada hari ini itu sangat berarti buat dalam kehidupan kami. Kau koreksi hati kami ya Tuhan, Kau gemburkan hati kami ya Bapa, sehingga kami bisa menerima firman ini dan bisa bawa pulang dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang luar biasa bekerja dalam pribadi hidup kami dan juga di ruangan ini ya Tuhan. Kau bekerja sebebas-bebasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, semua percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Luar biasa. God is good. All the time God is good. Yes. Tepuk tangan buat tim presiden worship kita pada hari ini. Luar biasa. Sore ini kita mau bicara tentang hidup kudus. Kalau bicara hidup kudus kayaknya banyak ini ya, banyak tantangan yang harus di-sharing nih. Saya ada satu bisa tolong ditayangin yang tadi picture yang pertama. Ini numbers of bagaimana dia bisa mencatat 50 million. 50 million itu banyak ya, banyak sekali loh. Ternyata yang paling cepat itu Pornhub. Mungkin sebagian ada yang tahu, ada yang nggak tahu juga. Itu situs dewasa, ya.
Udah mungkin silahkan cicipin lagi. Thank you. Dia hanya butuh 19 hari untuk bisa mencapai 50 million. Kemarin Pastor Simon juga pasti kebaktian Padang berbicara tentang industri yang paling laku selama lockdown. Masih ingat ya pas kita kebaktian Padang ya? Yaitu industri seperti ini, online pornografi. Banyak sekali cara untuk bisa mengakses seperti ke arah sana gitu, ke online pornografi. Saya bilang handphone yang ada di tangan saudara dan saya ini bisa menjadi berkat dalam pekerjaan, dalam studi, dalam membaca Alkitab. Tapi teknologi juga bisa membuat kita menjadi hidup nggak kudus hanya dengan small gadget seperti ini. Saya pernah share di iCare-nya Jimmy kalau nggak salah. Waktu SMA dulu saya kecanduan dengan yang namanya pornografi. Waktu SMA, nggak seperti sekarang. Dulu sekarang akses pornografi dengan gampang, kita bisa akses lewat mobile phone. Dulu itu bisanya kita nonton VCD atau DVD, belinya di pasar gelap, dapat barangnya kita nontonnya juga gelap-gelap, kumpul-kumpulan di rumah. Tunggu orang tua nggak ada, tunggu kakak pergi, kalau lagi kosong baru kita pasang di film. Yang ketawa kayaknya pernah nonton juga. Sama berarti ya, kurang lebih sama ya. Jadi seperti itu. Dulu saya kecanduan waktu SMA, saya suka nonton hampir tiap hari kalau nggak salah. Saya tukeran juga sama teman CD DVD seperti ini. Tukeran sama teman. Udah nonton yang ini belum tukeran. Saya sekarang mikir betapa saya mendukakan hati Tuhan. Kalau saya flashback ya, dari SMA itu saya benar-benar sakit loh Tuhan. Anaknya seorang bapak melihat anaknya melakukan kekejian seperti itu. Sakit sebagai seorang tua. Sebagai orang tua pasti sakit melihat anaknya bisa melakukan kekejian seperti itu. Hari ini kita sama-sama belajar tentang hidup kudus. Hidup dalam kudusan tidak bercacat sebenarnya adalah kehendak Tuhan. Hidup kudus itu kehendak Tuhan, bukan cuma buat pastor atau pelayan Tuhan, tapi hidup kudus itu berlaku buat semua orang yang percaya pada Tuhan. 1 Petrus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita udah baca minggu lalu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Tuhan kudus, Dia tidak bisa menyatu dengan ketidakkudusan. Soalnya sekali lagi, karena Tuhan kita kudus, Dia tidak bisa menyatu dengan ketidakkudusan. Segala bentuk kecemaran, kenajisan, dan lain sebagainya. Tuhan gak bisa bersekutu dengan itu semua. Ibrani berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang punya handphone bisa tolong bantu saya. Buka handphonenya, pasang kamera, terus dibuat selfie seperti ini. Ayo yang punya handphone bisa tolong seperti saya seperti ini. Selfie. Ya foto ya. Handphone pasti semua ada. Dah. Sekarang ngomong ya bareng sama saya. Ngomong di depan kamera nih ya. Oke. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Seorang sekali lagi ada yang masih ada yang nggak ngomong. Seorang sekali lagi ya. Ngomong nih. Ini sama. Ilustrasinya ibaratnya ini cermin gitu loh. Ibaratnya ini cermin, jadi kita ngomong buat diri kita sendiri. Oke? Seorang sekali lagi baca yang keras, yang yakin. Satu ulang, saya ulang sekali lagi. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amen. Itu buat saudara dan saya. Oke? Tanpa kekudusan tidak seorang pun untuk melihat Tuhan. Berarti betapa mulianya arti kekudusan dalam kehidupan saudara dan saya.
Apabila kita mau mengalami kehadiran Tuhan, syaratnya mutlak, hidup dalam kekudusan. Kalau kita mau mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, syaratnya mutlak adalah hidup dalam kekudusan. Kenapa kadang-kadang kita berpikir atau bertanya dalam diri sendiri, kenapa doa-doa saya itu nggak pernah dibalas sama Tuhan? Kenapa doa-doa saya itu nggak pernah, saudara dan saya itu doa-doanya nggak pernah dijawab Tuhan? Kita semua buka di Yesaya 59 ayat yang kedua. Berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah apa? Yes. Otomatis kalau kita nggak hidup kudus, berarti kita jatuh dalam dosa. Benar? Kalau kita nggak hidup kudus di hadapan Tuhan, otomatis kita jatuh dalam dosa. Kenapa doa-doa kita tuh nggak pernah didengar Tuhan? Kita mau belajar keluar dari ruangan ini sore hari ini, minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa kita, dan mau belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita buka Alkitab, kita baca Alkitab dulu di 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai 19. 1 Petrus 1 ayatnya 13 sampai 19. Tolong bantu saya. Saya baca ayat ganjil. Saudara-saudara bantu saya untuk membaca ayat yang genap. Dapat ya semua, kalau nggak bawa kita bisa lihat ke depan. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Sebab itu siapakah akal budimu? Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dia menggunakan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Ayat 14, 1, 2, 3. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang mana, bukan pula dengan perak. Amin. Ayat 19, saya baca sama-sama, 1, 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Salah satu definisi kudus adalah berada dalam kemurnian. Kita beberapa minggu yang lalu bicara tentang bagaimana emas itu dimurnikan, yaitu dengan cara dibakar. Kalau emas itu semakin dibakar, emas itu semakin bisa dilihat kemurniannya, semakin bisa dipisahkan mana yang benar emas murni, ataupun yang dipisahkan adalah sisanya barang-barang partikel-partikel yang tidak harusnya berada dalam emas. Makanya semakin emas dimurnikan itu semakin mahal harganya. Saya nggak tahu berapa maksimal, 24 karat ya, benar ya? Ibu-ibu mungkin lebih tahu, 24 ya? Ada emas murni 24 karat ya, betul ya? Atau 22 atau 23? Ada logam mulia. Logam mulia, oke. Mungkin seperti itu semakin mahal, karena prosesnya juga semakin lama. Di dalam kemurnian hidup saudara dan saya, itu gimana juga Tuhan mau menyatakan kasih-Nya buat Anda. Semakin kita ditempa, semakin kita dibakar oleh Tuhan, dibakar melalui masalah, dibakar dalam pergumulan, semakin kita bisa menjadi emas, membedakan apakah kita terus berjalan bersama Tuhan atau kita akan meninggalkan Tuhan. Bahasa Ibrani tentang kudus itu artinya kados, yang artinya naik menjadi lebih tinggi.
semakin kita dimurnikan sama Tuhan, semakin kita ditinggikan oleh Bapa. Ditinggikan bukan berarti badannya yang ditinggikan. Ditinggikan bukan berarti berkatnya yang menjadi lebih. Ditinggikan dalam artian bahwa hubungan saudara dengan Tuhan semakin lebih dekat lagi. Hidup kudus berarti pula hidup terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidupnya hanya untuk bagi Tuhan. Saya ulang sekali lagi, hidup kudus berarti hidup terpisah dari segala dosa dan mempersembahkan hidupnya hanya bagi Tuhan. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah firman Tuhan, bait Allah? Kalian pernah dengar? Ini firman begitu luar biasa. Kita buka 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi tubuh saudara dan saya adalah bait Allah. Ini salah satu ayat yang bisa melepaskan saya dari jarum suntik narkoba pada saat itu. Salah satu ayat yang bisa membangun bahwa hidup saya itu berarti. Kenapa saya memusnahkan hidup saya? Salah satu ayat yang bisa membuat saya bisa bertahan sampai saat ini. Bayangkan waktu jatuh dalam narkoba, dulu zaman SMA, zaman nakal-nakalnya kurang lebih. Kalau lagi nagih, lagi perlu barang itu benar-benar perlu, pengen banget loh. Bahasanya tuh bahasa orang narkoba bilang kalau lagi sakau tuh benar-benar parah. Tapi suatu saat saya diingatkan oleh ayat ini. Di kamar lagi rebah-rebahan aja, dulu nggak ada yang namanya internet. Dulu saya ingat banget dengerin musik tuh dulu masih pakai radio, ya. Nggak tahu kenapa ini ada radio, kok tiba-tiba radio Sonora lagi yang ada di sini dengerin tiba-tiba. Dan satu firman ada hamba Tuhan yang membagikan ayat ini dan membuat saya tersentuh saat itu. Saya pengen nangis, Tuhan, terima kasih buat ayat ini. Saya mau nyatakan dalam hidup saya pada hari ini saya mau berhenti untuk narkoba. Susah. Yang bilang susah itu setan saya bilang. Saya bisa. Karena pertolongan Tuhan saya nggak ada yang namanya ngerasain sakau-sakau seperti itu. Saya sahabatan sama Jimmy dari SMA. Saya mungkin udah sharing. Jimmy itu anak yang baik-baik. Saya berteman dengan anak-anak yang kurang baik lah. Berlima. 4 orang udah meninggal, saya doang yang masih hidup. Meninggalnya satu-satu ya gara-gara narkoba, gara-gara penyakit. Mereka meninggal satu persatu. Dulu itu saya sharing jarum suntik. Jarum suntik itu saking kita perlunya barang itu kita di-sharing jarum suntik. Habis pakai, cuci, teman lagi yang pakai. Kalau dunia kedokteran mungkin Dokter Chung lebih tahu itu betapa bahayanya. Masuk kamar mandi, sekolah bertiga, berempat, sharing jarum suntik berempat. Warna sekolah udah fly gitu deh, udah nggak bener pokoknya. Tapi waktu saya, itu Tuhan tuh baik dalam kehidupan saya. Waktu saya mau tes PR kan dicek tuh apa namanya kesehatan ya, nggak ada loh, saya hidup sehat. Gak ada yang namanya hepatitis, gak ada yang namanya penyakit yang lain-lain, gak ada. Itu hanya kebaikan Tuhan. Padahal kalau misalkan secara logika aja itu transfer penyakit itu gampang sekali lewat jarum suntik yang di-sharing dengan orang lain. Tubuh bahwa bait Allah, tubuhmu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Bait Tuhan merupakan suatu tempat yang kudus, di mana hadirat Tuhan akan hadir di dalamnya. Saya ulang sekali lagi, bait Tuhan adalah tempat yang maha kudus, sehingga hadirat Allah itu bisa hadir di dalamnya. Kalau berkaca dari 1 Korintus 3:16 ini adalah Roh Allah yang di dalam kamu. Jadi di dalam saudara ini adalah bait Allah Tuhan.
Udah ada nih bait Allah, udah ada roh-rohnya sendiri. Kalau kita bikin tubuh kita ini nggak kudus, kita nggak bisa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, sekali lagi, kalau kita menempatkan diri kita nggak kudus di hadapan Tuhan, kalau tubuh baik Allah kita ini nggak kudus di hadapan Tuhan, kita nggak bisa merasakan hadirat Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin ada pertanyaan, terus gimana tuh yang penjahat-penjahat pada tobat? Kok bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan? Itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Bukan karena dia sendiri, itu karena Tuhan sayang sama dia. Kalau Anda tersentuh dalam itu, karena Tuhan sayang sama Anda. Para penjahat ataupun pada orang-orang yang bertobat, itu karena kasih karunia Tuhan ataupun anugerah Tuhan yang dicurahkan buat orang itu sehingga dia bisa bertobat. Walaupun dia nggak kudus pada saat itu. Untuk itu kita harus bisa menjaga tubuh kita dari segala kenajisan, kecemaran, apapun caranya kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa beroleh kekuatan dan bisa meninggalkan semua perbuatan-perbuatan daging. Dari Alkitab, perbuatan daging dengan perbuatan roh sangat bertolak belakang. Tapi kalau kita mau belajar dituntun oleh Roh Kudus, nggak ada kata tidak mungkin kita bisa meninggalkan semua perbuatan-perbuatan daging kita. Ada 2 poin yang saya cuma sharing pada sore hari ini, berbicara tentang yang pertama, standar kekudusan. Kita buka di 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Apa sih syaratnya? Apa sih standarnya untuk hidup kudus? Banyak orang yang bisa ataupun tidak mengerti apa standarnya. Kadang-kadang kita bikin standar sendiri. Bersyukur saya tidak seperti A, bersyukur kita tidak seperti B, bersyukur kita tidak seperti C. Kudus dalam hal apa? Yang Tuhan mau adalah kita kudus dalam segala hal. Kekudusan bukan berarti kita hanya datang 1 kali seminggu, pas hari Minggu kita menjadi kudus seperti ini. Di luar gedung kita bisa menjadi orang yang paling jahat nantinya. Tapi jadikan kekudusan itu menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan cuma hari Minggu aja kita belajar untuk hidup kudus, tapi setiap hari, setiap saat kita mau untuk hidup kudus bersama-sama dengan Tuhan. Ingat tadi 1 Korintus 3, Roh Allah itu udah ada loh dalam setiap pribadi Anda. Roh Allah itu diam di dalam kamu, udah ada tuh Roh Allah, Roh Kudus itu udah ada dalam kamu. Jadi kita mau coba belajar untuk memiliki gaya hidup. Apa sih model dan teladan kekudusan? Adalah gampang, sama seperti Dia, Tuhan Yesus yang sudah kudus. Jangan bandingkan kehidupan saudara dengan orang lain, orang Kristen yang Anda pandang dia lebih hebat. Jangan bandingkan Anda dengan si A atau dengan si B yang mungkin Anda pikir lebih rohani daripada saudara dan saya. Mungkin orang lain boleh menonton film tidak baik, tapi Anda tidak. Mungkin orang lain boleh selingkuh, tapi Anda sebagai anak Tuhan, Anda boleh berkata tidak. Mungkin orang lain boleh menggunakan narkoba, tapi Anda sebagai mau belajar hidup kudus, Anda boleh berkata untuk tidak, untuk hal seperti itu. Atau Anda mungkin boleh orang lain melihat dalam pergaulan bebas, tapi semua katakan, Anda boleh juga berkata Anda tidak, karena Anda mau belajar untuk hidup kudus. Standarnya bukan orang lain, tapi Tuhan Yesus sendiri yang bikin standar. Standar Tuhan Yesus itu sangat tinggi.
Standar Tuhan Yesus itu benar-benar standarnya seperti ini. Karena standar saya di sini, standarnya Ebi di sini, tapi standar Tuhan Yesus lebih tinggi. Mungkin saya pikir sudah kudus, tapi kalau kita mau berkaca dengan standar Tuhan, bisa kita mau belajar bagaimana kita benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada quote yang sangat memberkati saya dalam sharing rumah persiapan sharing, berkata, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain yang menyebut diri mereka Kristen. Bandingkan diri Anda dengan cuma satu firman Tuhan. Bandingkan diri Anda dengan firman Tuhan. Sama seperti tadi yang Anda memegang selfie gitu, melihat muka Anda untuk berkata bahwa yang tadi Anda katakan, tapi sekarang bagaimana bandingkan Anda belajar untuk hidup kudus? Bandingkan hidup Anda dengan firman Tuhan. Hanya segampang itu. Anda bisa belajar hidup kudus, bandingkan apa yang Anda lakukan dengan firman Tuhan. Seringkali juga menjadi pernyataan bagaimana kita tahu sesuatu hal itu boleh kita lakukan atau tidak. Sekali lagi, kadang-kadang sering menjadi pertanyaan saya gitu, bagaimana kita tahu bahwa suatu hal itu boleh kita lakukan atau tidak? Jawabannya adalah menaruh Roh Kudus dalam diri Anda. Jadi Anda pergi ataupun melakukan sesuatu, Anda nggak sendirian. Ada Roh Kudus loh dalam hidup Anda. Anda mau nonton film yang nggak baik, Anda nggak nonton sendirian. Ada Roh Kudus dalam hidup Anda. Anda mau melakukan dosa, Anda mau melakukan korupsi, Anda nggak melakukan sendirian. Anda melakukannya, ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Anda jatuh dalam pergaulan bebas, Anda nggak melakukan Anda sendiri. Anda tuh melakukannya, ada Roh Kudus dalam hidup Anda. Pikirannya, apakah Roh Kudus layak untuk menonton? Apakah Roh Kudus layak untuk melakukan hal-hal yang gak baik dengan Anda? Kalau kita semakin peka hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita sudah peka dan hidup bersama-sama dengan Tuhan, sebelum kita melakukan sesuatu, kadang-kadang ada bisikan-bisikan di telinga kita, jangan, itu gak baik. Jangan lakukan, itu berdosa. Saya mau katakan, itu suara Roh Kudus dalam saudara, hidup saudara. Itu suara Roh Kudus yang layak Anda dengar. Itu suara Roh Kudus yang berusaha mengingatkan Anda sebelum Anda dan saya jatuh di dalam dosa. Ingat, Anda gak sendirian. Ada Roh Allah yang benar-benar berjalan bersama Anda 24 jam sehari. Kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, jangan dihalau. Itu Roh Allah yang berbicara supaya Anda hidup benar, tidak mencemarkan mesbah Tuhan. Supaya Anda terus mau hidup berjalan dengan firman Tuhan. Kekudusan Tuhan bukanlah beban yang mengikat kita, tapi berkat yang membebaskan saudara dan saya. Saudara sekali, hidup dalam kekudusan Tuhan bukan beban yang mengikat saudara menjadi tidak bisa melakukan ini, melakukan itu, tidak begini, tidak begitu. Tapi kekudusan itu menjadi berkat yang membebaskan saudara dan saya. Amin. Poin yang kedua yang mau saya sharing pada sore ini adalah alasan menjaga kekudusan. Ada alasannya loh kenapa kita harus menjaga kekudusan. Kita buka sama-sama 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Cara hidup sia-sia, apa sih cara hidup sia-sia? Salah satunya mungkin cara hidup sia-sia adalah apa yang saya lakukan waktu SMA waktu itu. Sia-sia sekali.
Saya melihatnya itu suatu kejijian dalam kehidupan saya. Tapi karena itu saya bisa bersaksi saat ini. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya punya pikiran waktu itu, kalau saya melakukan hal-hal yang di luar dari kekudusan Tuhan, ini pikiran saya, jangan waktu SMA, please jangan di anak-anak, jangan ditiru. Nanti juga awal bulan ada yang namanya perjamuan kudus. Disucikan lagi tuh saya. Haleluya. Itu pikiran saya. Sekarang saya mau bilang, gimana kalau sebelum awal bulan saya udah dipanggil Tuhan? Biarin aja sih. Maksudnya hidup dalam pergaulan bebas, narkoba, biarin aja ntar juga. Saya tahu firman Tuhan, ntar awal bulan juga saya ada perjamuan kudus. Dosa saya hilang sendiri. Kusuk aja nanti pas perjamuan kudus. Gimana kalau sebelum awal bulan saya udah dipanggil Tuhan? Saat itu udah pasti neraka itu. Tapi Tuhan baik dalam kehidupan saya. Cari hidup sia-sia, mana sia-sia tuh hidup saya pada saat itu. Tidak ada yang bisa menebus dosa saudara dan saya kecuali darah Yesus. Darah yang tanpa dosa, darah yang tanpa noda, darah yang tanpa kerusakan dan kekurangan. Hanya darah Yesus di kayu salib yang bisa menebus dosa saudara dan saya. Saya nggak tahu dosa saudara dan saya pada tahun dulu nggak tahu. Tapi yang saya tahu, dosa Anda dan saya sudah ditebus sama Tuhan. Kalau kita mau benar-benar berserah sama Tuhan, bertobat, dan satu lagi, tidak melakukan dosa lagi. Saya sangat terberkati oleh, saya lupa siapa yang sharing di iCare waktu itu. Itu dosa yang sering kita lakukan berkali-berkali, berulang kali itu menjadi rutinitas. Itu dosa yang gampang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dosa lagi. Jadi rutinitas sehari-hari. Jadi edik. Sama ketika waktu saya SMA nonton porno. Jadi rada pengen terus nonton. Seharusnya malu ya sharing seperti pernah nonton film porno ya. Tapi saya mau sharing bahwa Tuhan itu baik. Dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan saya jadi bisa bersaksi bahwa ada Tuhan yang bisa mengubah apapun. Dosa-dosa Anda bisa benar-benar dihilangkan. Dosa-dosa Anda yang pernah lakukan benar-benar nggak terjadi lagi. Kalau kita mau benar-benar menyerah semuanya di tangan Tuhan. Alasan utama mengapa kita harus menjaga kudusan adalah karena kita dibayar dengan sangat mahal. Sehingga kehidupan ini bukan milik sendiri, tapi sudah menjadi milik Kristus. Kehidupan kita ini bukan milik kita sendiri. Nggak boleh kita melakukan sesuka hati nih. Hidup saudara mau mabok, nggak boleh lagi. Anda sudah dibayar mahal oleh Tuhan. Anda mau ditindik, ditato. Ingat, apapun yang dilakukan dalam kehidupan saudara ini baik Tuhan, ini baik Allah. Dan macam-macam loh. Ini bukan diri Anda sendiri, ini baik Allah. Jadi apapun yang Anda mau lakukan dalam kehidupan saudara dan saya harus bercermin pada firman Tuhan. Harus menyatakan bahwa kita hidup harus selalu kudus di hadapan Tuhan, supaya kita bisa masuk dalam hadirat Allah. Kekudusan bukanlah cara untuk mencapai Kristus. Sekali lagi, kekudusan bukanlah cara untuk mencapai Kristus, menemui Tuhan Yesus. Melainkan justru Kristuslah, Bapalah jalan kita menjadi kudus. Jangan diputar balikan. Jangan kita mengejar kekudusan biar kita bisa bertemu Tuhan. Cari dulu Tuhannya. Cari dulu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita bisa berjalan dengan Tuhan sehingga kita bisa merasakan adanya namanya kekudusan dalam kehidupan saudara dan saya.
Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dengan kekuatan diri sendiri. Satu hal saya mau ingatkan pada sore hari ini, Anda nggak hidup cuma sendiri. Ada Roh Allah ataupun Roh Kudus dalam kehidupan Anda. Pakai, berbicara dengan Dia. Berdoa dengan Tuhan lebih intim lagi. Pakai berbicara dengan Roh Kudus supaya Anda berjalan dengan Roh Kudus sehingga Anda bisa merasakan dan dipertemukan oleh Tuhan. Apapun yang Anda lakukan, Anda nggak melakukannya sendiri. Ada Roh Kudus yang hidup dalam pribadi saudara dan saya. Saya undang tim praise and worship untuk maju ke depan. Ada satu ayat yang saya mau coba sharing adalah diambil dari Satu Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Siapa yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan? Haleluya. Siapa yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan sore hari? Tuhan sayang loh, bukan cuma buat saya pribadi. Tuhan sayang buat semua orang yang ada di ruangan ini. Saya mau bilang, semenjak saya mau belajar hidup kudus di hadapan Tuhan, kejadian-kejadian Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan saudara dan saya, dan istri saya dan keluarga. Saya ada kesaksian kecil waktu sebelum menikah dengan istri saya. Saya punya latar belakang yang bandel lah saat itu. Udah narkoba, jatuh dalam pergaulan bebas. Waktu sebelum saya menikah dengan istri saya sudah bertobat dan kenal Tuhan. Selama pacaran, kita berdua bernasar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau hidup kudus selama pacaran. Kami tidak mau melakukan hal-hal yang mendukakan hati Engkau. Kami mau melakukannya ketika sudah diberkati Engkau di pernikahan kami di gereja. Kita sepakat berdua. Dan hanya karena kasih dan anugerah Tuhan kita bisa melewati itu. Saya percaya apa yang dikuduskan oleh Tuhan, apa yang diberkati oleh Tuhan akan diberkati untuk sama. Saya percaya juga Tuhan sayang buat anak-anaknya yang mau belajar hidup kudus. Saya juga percaya bahwa kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kalau kita mau menjaga bait Allah yang dalam kehidupan saudara dan saya, ada hadirat Tuhan yang baru dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga Anda bisa menjadi mengenal pribadi Tuhan dari hari ke hari. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Bapak yang di dalam surga, terima kasih. Kau Allah yang luar biasa, Kau Bapa yang hebat, Kau Raja damai, Kau penebus dosa hidup kami. Sore hari ini ya Tuhan, di depan jemaat, semua jemaat ya Bapa, kami mau berdoa pribadi. Lepas pribadi, kami mengakui kesalahan kami. Kami mau bertobat ya Tuhan di hadapan Engkau. Kami gak mau melakukan dosa-dosa yang sama yang telah kami lakukan. Bapak, ampuni dosa kami. Kami mau belajar hidup kudus.
kami, Engkau Allah yang luar biasa. Jadikan kami ya Tuhan menjadi bencana-Mu yang baru ya Tuhan, yang siap Engkau bentuk mulai hari ini. Pakai kami ya Tuhan seturut kehendak. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami selalu datangkan kebaikan. Bukan dengan barang tanah, Kau menayat dosaku. Dengan darah yang mahal, Amin. Yes. tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Yes, ini doa kami ya Tuhan. Kami mau tinggalkan semua dosa kami, cara hidup kami yang lama ya Tuhan. Kami gak mau hidup dalam kedagingan kami lagi ya Bapa. Kami mau untuk rindu selalu masuk dalam mezbah-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan Kau bentuk lagi ya Bapa. Di awal tahun ini ya tahun 2021 ya Bapa, kami bertekad berjanji mau hidup kudus di hadapan Engkau. Kami gak mau lagi hidup dengan kedagingan kami yang lama ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya sampai pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan biarkan musuh yang maju berperang melawan Engkau terpukul kalah oleh-Mu. Bersatu jalan mereka akan menyerang Engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan-Mu. Tuhan akan menentangkan berkat ke atas-Mu, ke dalam lubuk-Mu dan segala usaha-Mu dan di dalam sekutu-Mu. Tuhan akan buka bagimu pendanaan yang melimpah, yaitu langit, untuk menentukan hujan bagi masanya dan memberkati segala pekerjaan, sehingga Engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan Engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka, rumahmu akan selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai Engkau selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Firman ini bukan buat orang yang ada di depan ataupun di belakang kami ataupun di samping kami. Firman ini buat kami sendiri. Terima kasih buat Engkau telah menegur kami ya Tuhan. Engkau sungguh baik, sehingga dalam masa penantian kedatangan kedua kali kami belajar selalu hidup kudus di hadapan Engkau, sehingga ketika hari pengangkatan ya Tuhan, nama kami tetap ada dalam buku yang ada
Kudus ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapa, satu hal, Kau sudah mengampuni dosa kami. Luar biasa begitu baiknya pada firman kami ya Tuhan. Kau Bapa yang luar biasa. Terima kasih buat hari ini. Semua yang manis, semua yang baik, semua yang enak itu datang daripada Engkau, Allah kami, Bapa Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin.